Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dahlan dengan NIM 2021 0501010116. Pada kali ini kita akan membahas tentang menghimpun, menyalurkan, serta jasa dan layanan dalam perbankan syariah. Pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian perbankan syariah. Bank pada dasarnya adalah entitas yang memerlukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia, terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung horor, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Selanjutnya, dalam penghimpunan dana bank syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada akad, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Apapun nama produk, yang diperhatikan adalah akad yang dipergunakan atas produk tersebut. Hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana atau deposan dengan bank syariah sebagai mudharib. Dalam penghimpunan dana ada dua akad yang digunakan, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Yang pertama yaitu wadiah. Apa itu wadiah? Wadiah dapat diartikan sebagai titipan suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Dalam akad wadiah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad ad-domanah. Yang pertama, wadiah yad amanah, yaitu merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penitip. Sewaktu dititipkan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. Nah, yang kedua wadiah yad amanah, yaitu penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana, dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu dalam penghimpunan dana akad mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, di mana pemilik pertama atau shahibul mal menyediakan jasa, menyediakan dana, dan pihak kedua atau mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.
Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama secara awal. Nah, dalam mudharabah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Apa itu mudharabah mutlaqah? Mudharabah mutlaqah yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun. Urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, dan perusahaan serta pelanggan. Investasi tidak terbatas ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito. Dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana atau sahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau tanpa jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri atau tanpa melalui pihak ketiga. Nah, dari kedua akad tersebut yaitu akad wadiah dan akad mudharabah, akad yang sering digunakan dalam menghimpun dana adalah akad wadiah, karena orang yang menerima titipan mendapatkan kompensasi atau imbalan atas barang yang dititipkan, dan barang yang dititipkan bisa dimanfaatkan sesuai izin dari pemilik barang yang menitipkan. Berbeda dengan akad mudharabah, risiko yang ditanggung lebih besar oleh pengelola jika melakukan kelalaian dalam menjalankan usaha, dan pemilik modal bisa saja mensyaratkan usaha yang akan kita jalankan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyaluran dana bank syariah. Dalam penyaluran dana bank syariah terdapat instrumen-instrumen dalam akad penyaluran dana bank syariah, yaitu pertama, instrumen pada akad jual beli. Terdapat 3 instrumen pembiayaan akad jual beli dalam penyaluran dana bank syariah, yaitu murabahah, istisna, dan bai salam. Akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli, serta harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Nah, yang kedua yaitu akad istisna, adalah akad jual beli atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta oleh nasabah. Bank akan meminta produsen untuk membuatkan barang pesanan sesuai permintaan nasabah. Setelah selesai, nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga yaitu akad bai salam, adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi antara pembeli atau muslam dengan penjual atau muslam alaih. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada awal akad, dan kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang, maka hal ini disebut salam paralel. Instrumen yang kedua yaitu instrumen pada akad kerjasama. Terdapat 2 instrumen pembiayaan kerjasama dalam penyaluran dana bank syariah, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau bank dan pengelola atau nasabah. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan di muka, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Nah, yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara bank dan nasabah, di mana masing-masing menginvestasikan modalnya dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka. Sementara itu, kerugian yang terjadi ditanggung oleh bank dan nasabah secara proporsional.
Instrumen yang ketiga yaitu pada akad sewa menyewa. Terdapat dua instrumen pembiayaan sewa menyewa dalam penyaluran dana bank syariah, yaitu akad ijarah dan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah adalah akad antara bank dan nasabah untuk menyewa suatu barang atau objek milik bank, di mana bank mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya. Di akhir periode penyewaan, nasabah diberi kesempatan untuk membeli barang atau objek yang disewanya. Nah, yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik merupakan rangkaian dari dua buah akad, yakni akad al-bai dan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Al-bai merupakan akad jual beli, sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik merupakan kombinasi antara sewa menyewa atau ijarah dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Nah, dalam ijarah muntahiyah bitamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama yaitu pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Nah, yang kedua, pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama yaitu bagan akad murabahah. Akad murabahah ini terjadi antara kedua belah pihak, yaitu antara bank dan nasabah. Nasabah ingin membeli barang melalui bank. Nah, nasabah melakukan negosiasi terhadap bank untuk membeli barang apa yang diinginkan. Lalu nasabah membayar kepada bank untuk membeli barang yang diinginkan. Nah, kemudian bank membeli kepada supplier atas pesanan terhadap nasabah. Setelah barang tersebut dibeli oleh bank tersebut menjual kepada nasabah dengan memberitahu berapa modal barang yang dibeli dan keuntungan yang diperoleh oleh bank tersebut. Nah, yang kedua, bagan akad salam. Akad salam ini juga bisa dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun tiga pihak. Nah, jika akadnya dilakukan oleh tiga pihak, maka disebut dengan akad salam paralel. Dalam gambar ini yaitu dalam akad salam paralel. Yang pertama, nasabah ingin memesan kepada bank suatu barang yang ingin dibeli melalui bank. Kemudian nasabah bernegosiasi kepada bank kapan waktu barang yang dipesan itu datang, atau kapan jatuh temponya barang tersebut diterima oleh nasabah. Nah, kemudian pihak yang kedua yaitu antara bank dan yang memproduksi barang tersebut. Nah, selanjutnya bank tersebut membeli barang kepada produsen dan membayarnya secara tunai kepada produsen. Nah, setelah barang tersebut diterima oleh bank, maka bank tersebut akan menyerahkan barang yang telah dipesan oleh nasabah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, bagan selanjutnya itu bagan akad istisna. Nah, pada akad istisna ini terjadi antara nasabah dan bank. Nah,
Lalu apa bedanya antara akad istisna dan akad salam? Nah, akad istisna ini perbedaan pada letak barangnya. Jika nasabah ingin membeli suatu barang yang dipesan kepada bank, barang tersebut masih memerlukan proses pembuatan. Sedangkan dalam akad salam, barang tersebut sudah ada dan siap untuk diberikan kepada nasabah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam akad istisna ini nasabah boleh membayar langsung kepada bank, atau boleh juga membayar separuh terlebih dahulu dari harga barang yang ingin dibelinya atau dipesannya oleh bank. Nah, bagian selanjutnya itu bagian akad mudharabah. Dalam akad mudharabah ini terjadi antara dua belah pihak, yaitu antara pengusaha dan bank. Di sini pengusaha sebagai pengelola dan bank sebagai pemilik modal. Pengusaha dan bank melakukan akad mudharabah, yaitu di mana salah satu pihak mengelola untuk menjalankan suatu usaha, dan hasil keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan bank sebagai pengelola dan pemilik modal. Kerugian dari usaha tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal atau bank jika kerugian tersebut tidak terjadi akibat kelalaian dari pengusaha atau pengelola dari usaha tersebut. Nah, yang selanjutnya bagian akad musyarakah. Dalam bagian ini terjadi dua transaksi antara pengusaha dan bank. Dua-duanya sama-sama menyalurkan modal dan menjalankan usaha secara bersama-sama, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad, dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Nah, yang terakhir yaitu bagian akad ijarah. Nah, dalam akad ijarah ini nasabah menyewa kepada bank suatu barang. Nasabah tersebut membayar uang sewa dan setelah itu bank memberikan barang yang akan disewa kepada nasabah. Barang sewa tersebut pada akhirnya dapat dibeli oleh nasabah atau hanya dapat dilakukan penyewaan terhadap nasabah. Nah, yang terakhir itu dalam jasa layanan perbankan syariah. Ada beberapa akad dalam jasa layanan perbankan syariah, yaitu akad wakalah, hiwalah, sarf, qard, kafalah, dan rahn. Akad wakalah yaitu akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa atau muwakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Nah, yang kedua hiwalah. Hiwalah itu merupakan akad pemindahan piutang nasabah kepada bank dari nasabah lain.
Muhil meminta muhalang alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhalang alaih. Muhalang alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan. Nah, yang ketiga yaitu sorf. Apa itu sorf? Sorf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik itu sejenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit. Nah, yang keempat yaitu akad qard. Qard adalah akad pinjaman dari bank atau mukrid kepada pihak tertentu atau muktarid yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muktarid dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muktarid. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Nah, yang kelima yaitu akad kafalah. Apa itu akad kafalah? Kafalah adalah akad pemberian jaminan atau makful alaih yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan atau kafil bertanggung jawab atas pembayaran pembayaran kembali suatu hutang. Nah, yang terakhir yaitu rahan. Rahan adalah akad penyerahan barang atau harta atau marhun dari nasabah atau rahin kepada bank atau murtahin sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Nah, untuk contoh dari akad-akad tersebut dalam akad jasa layanan dan dalam perbankan syariah, yang pertama yaitu akad wakalah. Contohnya yaitu ketika ada seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya. Yang kedua yaitu dalam aplikasinya kontrak hiwala dalam lembaga keuangan syariah biasanya diterapkan pada ajang piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Kemudian bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Nah, yang ketiga akad qard. Contohnya yaitu ketika seorang meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dan pihak pemberi pinjaman hanya memintanya untuk melunasi jumlah uang yang dipinjamnya saja selama periode waktu tertentu. Nah, yang keempat akad kafalah. Misalnya seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Yang kelima akad sorf. Contohnya seperti pertukaran uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit. Yang terakhir contoh dari akad rahan. Contohnya pegadaian syariah yang tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Baiklah, itulah presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.